Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dulur-dulur semua dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara ya. Pada pembelajaran yang ditunggu-tunggu ini ya, kita akan membahas sesuatu hal yang penting. Ini apakah dari saya sendiri atau dari teman-teman? Sebenarnya ini adalah permintaan dari saudara kita yang ada di Jawa Tengah ya, minta tentang penyakit perdukunan. Ini yang memang harus dibahas. Menurut saya setelah ada pertanyaan itu, saya baru ada jawaban. Sebelum ada pertanyaan saya nggak mengerti kira-kira seperti apa begitu ya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya itu menjadi mengerti, menjadi bertambah wawasan. Makanya saya banyak berterima kasih kepada saudara-saudara yang telah menanyakan atau meminta sesuatu ya, istilahnya request tentang pembelajaran ini ya, membahas ini itu tuh saya suka. Karena apa ya, memang itu tadi, kalau saya pribadi ini mau memikirkan ini itu sudah bingung ya. Karena apa, terlalu banyaknya yang diharapkan dari saudara kita semua. Ini masalah yang saya singgung tadi, penyakit perdukunan loh. Penyakit perdukunan ini yang sakit dukunnya atau apa? Siapa? Karena apa bisa sakit? Itu ya. Pasti bertanya saudara ketika mendengar ucapan seperti penyakit perdukunan, saudara pasti bertanya-tanya. Oh, berarti penyakitnya para dukun begitu ya. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Begini saya terangkan penyakit perdukunan itu ya, penyakit yang menimpa seseorang ya, sehingga seseorang itu kalau tidak ke rumahnya dukun itu tidak tenang. Itu kepalanya pusing, katanya santet orang datang ke rumahnya dukun ya kan, mobilnya mogok disalahin orang ke rumahnya dukun ya. Ini seperti ini loh. Terus lagi perutnya sakit datang ke rumahnya dukun langsung. Karena apa? Enggak tenang kalau enggak ke rumahnya dukun, katanya disalahin orang. Ya, seperti itu. Nah, terus dagangannya sepi, langsung ke rumah dukun minta pelarisan. Ini terus lagi anaknya enggak pulang-pulang. Datang ke rumah dukun lagi agar anaknya pulang. Pacarnya minggat, katanya diperat orang. Datang ke rumah dukun. Ya. Banyak ada di sana, di dekat-dekat tempat saudara situ ada yang kayak ini. Tetangganya beli sapi, dia ke rumah dukun. Tetangganya beli mobil, dia ke rumah dukun. Nah, agar mobilnya itu segera terjual atau segera apa gitu. Yang sapi agar sapinya itu mati, entah nggak bisa beranak atau apa itu ya. Ini penyakit perdukunan namanya, seperti itu. Bahayanya lagi saudara kan sudah mengerti ya, nggak tak sebutkan untuk siapa ya, nggak. Ini yang seperti ini. Ada satu orang kerjaannya itu kalau punya uang ya, kerja harian atau apa, punya uang itu disisihkan untuk ke rumah dukun. Dukun 1, dukun 2, dukun 3 sampai dukun 203. Akhirnya apa? Dia ini menjadi konyol, terinspirasi dari kata-kata dukun itu loh. Dia itu dari kata-kata dukun ini ya. Akhirnya bahasa dukun itu dipakai oleh dia. Seolah-olah dia seperti dukun yang memang punya keajaiban apa gitu ya, padahal itu kan hanya sebuah imajinasi belaka ya. Itu tadi terkena penyakit perdukunan ya. Jadi ucapan dukun yang ini seperti ini semua ditampung dan digunakan, diceritakan kepada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya kalau dia tahu media ya, akhirnya seperti dukun beneran, bisa viral dan lain sebagainya. Seperti itu yang ditakuti itu ya. Ada contoh lagi.
saya kok apa mencium bau kemenyan, besok ke rumah dukun, ya kan? Ada apa ke rumah dukun? Akhirnya orang yang jengkel ngambil bunga seadanya dibuang di depan rumahnya agar dia takut dan ke rumah dukun. Ini loh, apa-apa ke rumah dukun, apa-apa ke rumah dukun, sakit ke rumah dukun. Ini loh, jualan ini nggak laku, langsung ke rumah dukun, nggak dicari tahu dulu kenapa kok nggak laku, masakan saya enak apa enggak, ya. Ini loh ya, cara saya melayani pelanggan itu ramah apa enggak gitu loh. Harga yang saya patok untuk makanan saya yang saya jual ini mahal apa murah, ini nggak diperhitungkan dulu, langsung ke rumah dukun gitu. Makanya kalau saya ada apa-apa orang-orang itu langsung ke rumah saya, saya itu sebenarnya nggak suka kayak gitu. Kenapa? Dia nanti itu seolah-olah itu kayak orang sakit yang ketergantungan sama obat. Kalau nggak minum obat ini dia tuh merasa nggak bisa sembuh gitu loh. Kalau nggak ke rumah saya, nggak ke rumah ya, paranormal yang dianggap orang pintar, orang yang dituakan, dia tuh merasa nggak akan selesai masalahnya. Kalau seperti itu terus dibiarkan ya, nanti berkepanjangan terus sampai tua hidupmu dalam keadaan sakit ya, tuh. sakit perdukunan ya, sakit perdukunan itu kecanduan dukun ya. Kira-kira yang seperti itu ada obatnya enggak, Kang Joko Dayu? Saya ini loh, banyak yang seperti itu, saya ingin menjelaskan dan ingin mengobatinya. Nah, ini yang harus dijawab. Ya karena apa? Pertanyaan ini kan masuk akal. Karena apa? Banyaknya kejadian seperti ini itu bukan di 1-2 daerah di Indonesia, ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali, bahkan dari zaman dahulu juga pernah mendengar yang seperti itu ya. Apa-apa rumah dukun ya, itu ke rumah orang pinter, mau nanam padi ya, ke rumah dukun itu sih bagus sebenarnya ya. Nanti ke rumah dukun bawa ayam, bawa apa gitu kan. Nah, itu kan apa istilahnya itu, sedekah lah bahasanya, bagi-bagi rezeki begitu. Kalau begitu boleh ya. Tapi kalau niatnya untuk sesuatu hal yang apa ya terlalu seperti itu tadi, sangat terlalu menurut saya. Mau ini ke rumah dukun, ke rumah orang pinter ya seperti itu. Makanya belajar sendiri kalau ada apa-apa, biar tidak usah kesana kemari terus menerus ya. Sampai mau motong burung aja loh ke rumahnya dukun, biar besok itu ya burung itu itu lah ya. Nah seperti itu minta dicarikan hari syaratnya apa dan apa, ini kan terlalu ribet ya sebenarnya. Kalau hanya hari aja nggak apa-apa ya kan, memang itu sebuah tradisi. Kalau pakai saat ini itu kan terlalu berlebihan gitu. Kalau ya nanti itu kalau dihitung jatuhnya ke ini, nanti itu kalau jadi orang nggak nakal gitu ya, jadi anunya tadi itu loh nggak nakal ketika dewasa gitu. Terus lagi kalau jatuhnya di hari yang apa gitu ya, naas. Jadi cari istrinya pun ya nggak jelas ya. Nah gitu. Pakai orang-orang bergantian di sana. Kalau nggak dijual-jual di sana-sana. Nah, itu seperti itu, makanya itu ya benar kalau hari-hari itu memang harus cari hari yang baik ya, biar nggak ketemu hari yang naas seperti itu. Jadi burung yang bermanfaat kan begitu ya, seperti itu dulur. Sepertinya saudara semua sudah mengerti tentang apa yang saya bicarakan tadi. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut ya? Jadi saudaraku semua ataupun murid-muridku semua yang ada di sana, kalau punya masalah nggak usah selalu mencari apa ya istilahnya, mencari dukun orang pinter atau langsung minta ke gurunya ke ini, itu nggak usah begitu. Jangan terlalu sering walaupun iya,
Karena apa? Kalau saya secara pribadi itu lebih suka kalau saudara itu ketika ada kegiatan ya, kegiatan itu doa bersama, istighosa ya, rutinan malam Senin, malam Jumat apa itu ikut, nanti bawa air sendiri ya, nanti air itu berdoakan bersama, itu ikut berdoa. Ada masalah apapun seperti itu aja, insya Allah itu lebih berkah dan lebih bagus. Dan cara seperti itu adalah cara yang sangat saya sukai. Insya Allah dengan cara seperti itu saya pun sangat mendoakan saudara yang mau seperti itu. Paham kira-kira maksud saya? Ayolah kita itu lebih baik kumpul-kumpul dalam kebaikan daripada kita selalu melakukan hal-hal yang tidak baik seperti tadi itu, yang kurang bagus seperti yang saya ceritakan di depan tadi ya. Jadi marilah saudaraku kalau punya masalah ikut jamaah ya, jamaah istighosah, doa bersama dan lain sebagainya. Bawa sarana pakai garam, pakai madu, pakai apa, insya Allah nanti kalau tidak yakin dengan doa sendiri, kasihkan yang ngimamin ya, yang mimpin jamaah, kasihkan, saya minta tolong agar seperti ini. Udah itu aja, kita ikut doa ya, insya Allah dengan doa-doa kita yang kita jalani bersama itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dulur-dulur. Seperti itu. Kalau saudaraku semua di sana menjumpai orang yang tidak bisa lepas dari perdukunan apapun ya, kaki lecet ke rumah dukun, apa-apa itu ada pohon tumbangnya ke rumah, itu ke rumah dukun, apanya hilang sedikit ke rumah dukun, ini aduh ini sampai nanti mau kencing aja hadapnya kemana itu minta ke rumah dukun. Ini ya nggak baik, itu nggak seperti itu, jangan dilakukan, jangan terlalu berlebihan ya. Boleh saudara itu ke tempat orang pintar, orang yang dituakan, orang yang mengerti, itu boleh, dan itu memang disarankan seperti itu agar saudara juga mengerti tentang wawasan yang sebelum saudara mengerti. Boleh, tapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan, itu suatu hal yang menyimpang itu saudara jalani, jangan ya. Terus begini, kalau saudara memang menemukan orang seperti itu pengen mengobatinya, saya ajarkan cara mengobatinya. Dengan cara apa? Kira-kira? Dengan cara apa kira-kira? Dulur? Itu ada caranya. Saudara, nomor 1, cari yang namanya daun bidara. Tahu ya daun bidara ya? Tahu daun bidara? Boleh 1, 2, sampai 3. Yang kedua, daun sirih temurwas juga 3 ya. Dibikin aja semua 3 ya. Bidara, suruh temurwas juga 3 ya. Terus saudara pakai daun singkong. Singkong itu bukan singkong rambat ya, singkong pohon. Ambil 3 juga. Setelah itu masukkan ke dalam air, dan airnya bacakan suratul Yasin sebanyak 7 kali. Gunakan, suruh dia orang yang kena penyakit perdukunan itu untuk mandi ya, bisa digunakan mandi sekali ataupun bisa digunakan 3 kali tuh. Jadi nanti airnya itu enggak terlalu banyak, biar dicampur, diambil besok dicampur sampai 3 hari atau 7 hari diperbolehkan. Insya Allah dengan cara seperti itu sudah nanti akan terbuka hatinya, tidak selalu ada ketergantungan kepada dukun ya, seperti itu. Walaupun saya itu banyak didatangin pasien atau apa, kalau sudah apa sedikit itu kan datang ke rumah saya, kalau datang itu kan namanya pasien itu yang punya kan pasti bawa rezeki, bawa apa ya, tapi saya tetap apa istilahnya, sarankan agar tidak terlalu berlebihan seperti itu ya. Ada apa-apa itu cobalah berdoa sendiri, melanggengkan, mengistiqomahkan aurat ya, aurat yang dari ayat-ayat suci atau apa itu dibaca agar kehidupan ini sesuai harapan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sedikit-sedikit minta datang ini ya, datang bawa rezeki, ada apa harus disyukuri. Cuman saya itu takut dia itu apa istilahnya ya, rusak pemikirannya itu. Akhirnya ketergantungan dengan saya, minta didoakan ini, mau ini minta syariat ini mau jual ini pakai syariat ini ya,
waduh, sampai sebulan ini berkali-kali melakukan hal seperti itu. Ya itulah tadi saudaraku semua tak jelaskan semacam itu agar saudaraku yang ingin mengobati tetangganya yang seperti itu, keluarganya yang seperti itu, saudara itu tahu. Karena apa? Saya tahu kok saudara keluarga saudara di sana itu banyak yang mengalami hal semacam ini, ya kan? Ini banyak sekali itu terjadi. Diobatin seperti itu agar nanti hatinya terbuka dan dia itu bisa percaya diri ya, dan bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu ala Allah. Seperti itu ya. Saudara-saudara, semoga ilmu yang tidak panjang ini ya, ceritanya juga tidak panjang ya, tapi insya Allah pengetahuan ini, wawasan ini membawa dampak baik bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Seperti itu tuh tujuan saya, seperti itu. Coba nanti kalau ada yang terlalu over dengan dukun itu dinasihati ya, orang pintar dengan paranormal dan lain sebagainya, jangan terlalu berlebihan, karena suatu hal yang berlebihan itu nanti hasilnya akan mengecewakan. Seperti itu. Marilah kita selalu bersama, marilah kita kumpul-kumpul itu untuk doa bersama, untuk zikir bersama. Ayo ulah untuk ngaji, untuk apa, wes kita berkumpul itu seenggak-enggaknya masih membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Pertama ya, diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, dan orang yang membutuhkan kita. Tuh, saudaraku semua, mungkin sudah sangat paham dengan bahasa saya ya. Nah, seperti ini penyakit perdukunan, yaitu penyakit orang yang ketergantungan dengan dukun ya. Nanti kalau ketergantungan itu berkelanjutan akhirnya overdosis ya, mati karena prasangkanya sendiri, apa-apa katanya disantet orang, apa-apa disalahin orang, apa-apa dibuat orang. Nah, itu mati karena pemikiran